Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat semuanya, nak? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai teori akuntansi dan sistem informasi. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, alangkah baiknya Ibu menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu ialah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, menjelaskan proses akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Coba lihat di slide yang pertama, nak. Itu kita yang pertama akan membahas tentang akuntansi. Nah, apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan mengambil bahan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, anak-anak ibu, biasanya orang yang bekerja yang ahli di bidang akuntansi ini disebut dengan akuntan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu akuntansi, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi akuntansi. Nah, silahkan anak-anak Ibu semuanya dengarkan baik-baik dan catat apabila perlu dicatat. Nah, fungsi-fungsi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menganalisa dan mencatat transaksi-transaksi perusahaan. Yang kedua, meringkas catatan-catatan mengenai transaksi perusahaan menjadi laporan keuangan. Yang ketiga, mengadakan interpretasi atas hasil-hasil transaksi perusahaan melalui analisa laporan keuangan. Nah, lanjut ya, Nak. Informasi akuntansi dan keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, khususnya untuk manajemen. Sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, selain pihak manajemen informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak luar seperti calon investor, kreditur, kantor pajak, dan masyarakat umum untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang baik. Maka diperlukan sistem yang mampu mengolah data akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, selanjutnya akuntansi itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, apa itu akuntansi keuangan? Bisa kita lihat di slide-nya ya, Nak. Akuntansi keuangan ialah bidang yang bertugas mengolah transaksi perubahan serta pada akhir periode menghasilkan laporan keuangan, baik itu neraca, laba rugi, serta laporan lain yang diperlukan. Nah, informasi yang dihasilkan ialah untuk digunakan oleh pihak luar. Perusahaan seperti kreditur, investor, pemegang saham, pemerintah, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen ialah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang diperuntukkan bagi pihak manajemen ataupun manajer perusahaan. Nah, ini di intern ya, Nak, perusahaannya. Informasi yang dihasilkan ialah untuk digunakan oleh semua lini manajemen, mulai dari top manajemen, middle manajemen, sampai lower manajemen untuk mengambil keputusan bisnis bagi perusahaannya. Nah, proses akuntansi ini ada 3 tahapan, Nak. Yang pertama itu tahap pencatatan dan penggolongan. Yang kedua ada tahap pengintisaran atau peringkasan. Dan yang ketiga itu ada tahap pelaporan dan penganalisaan. Nah, lanjut ya, Nak, ke slide yang berikutnya. Pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi siapa saja? Nah, jadi ada pihak intern dan pihak ekstern. Kalau pihak intern adalah
pemimpin atau perusahaan, kalau biasanya kita sebut dengan manajer. Beda lagi sama pihak eksternnya. Kalau pihak ekstern perusahaan, di antaranya itu yang pertama itu ada investor atau calon investor, yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada pemberi pinjaman, itu biasanya bank ya nak. Yang keempat itu pemasok atau kreditur lainnya, dan kelima pelanggan, keenam ada pemerintah, dan ketujuh ada masyarakat. Nah, akuntansi ini banyak bidang-bidangnya, nak, bukan hanya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen saja. Nah, silahkan anak-anak ibu lihat slide yang berikutnya tentang spesialisasi bidang akuntansi. Di sini ada banyak ya nak ya. Yang pertama itu ada akuntansi biaya, yang kedua ada akuntansi keuangan, yang ketiga ada auditing, yang keempat ada akuntansi pajak, yang kelima ada sistem akuntansi, yang keenam ada akuntansi anggaran, yang ketujuh ada akuntansi internasional, dan yang terakhir itu ada akuntansi sektor publik. Nah, materi yang terakhir kita akan membahas tentang etika profesi akuntan. Jadi, nak, kalau kita menjadi seorang akuntan, kita tidak boleh sembarangan. Ada sifat, ada kriteria dan etika yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi seorang akuntan. Nah, bisa kita lihat di slide-nya, itu ada 6 etika profesi akuntan. Yang pertama itu, setiap akuntan harus selalu mempertahankan nama baik profesi dan menjunjung tinggi aturan dan etika profesi secara hukum negara di mana ia melaksanakan pekerjaannya. Nah, yang kedua, setiap akuntan harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, setiap akuntan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang relevan. Yang keempat itu, ada setiap akuntan harus meningkatkan kecakapan profesionalnya agar mampu memberikan manfaat optimum dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima itu, setiap akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugasnya. Nah, kalau kita menjadi seorang akuntan ini, nak, kita tidak boleh memberikan informasi tentang perusahaan kita kepada orang lain, kepada pihak luar. Kita dituntut harus menjadi seorang akuntan yang jujur. Nah, etika yang selanjutnya itu ada setiap akuntan harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan atau pelaksanaan tugasnya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi etika profesi akuntan ini, nak. Jadi, anak-anak ibu bisa cari lagi materinya. Nanti silahkan ada pertanyaan, silahkan anak-anak ibu bertanya ke ibu pada pertemuan selanjutnya ya, nak. Pertemuan kita pada hari ini selesai sampai di sini dulu ya, nak. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang sistem informasi dan akuntansi ini yang lebih detailnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.